Sekuritas. Sekuritas dapat diartikan sebagai bentuk kepemilikan investasi. Sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Contohnya yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Siapa saja yang ada di dalam perusahaan sekuritas? Yang pertama, pialang atau broker. Tugasnya yaitu melakukan transaksi jual beli saham antara klien dengan pembeli saham. Broker hanya menjadi perantara dalam transaksi, namun tidak bertugas membeli atau menjual saham investor secara langsung. Jenis broker. Yang pertama yaitu full service broker. Memberikan jasa lengkap mulai dari pelaksanaan amanah dari investor, pemberian informasi, pemberian nasihat, dan pemberian hasil analisis. Biayanya cukup mahal. Yang kedua yaitu discount brokers. Menyediakan pelayanan yang hampir sama, namun tidak selengkap full service brokers. Biayanya tidak semahal full service brokers. Yang ketiga yaitu deep discount brokers. Hanya menyediakan layanan untuk pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan menjual atau membeli. Jenis sekuritas. Yang pertama, utang. Bukti kepemilikan utang yang berupa surat berharga yang tergantung dari tenggat waktu jatuh tempo pembayaran atau ciri-ciri lain. Yang kedua, ekuitas. Kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya di perusahaan yang diperoleh dalam bentuk saham dan mencakup saham biasa dan saham preferen. Para pemegang saham biasanya mendapat hak untuk mengendalikan perusahaan lewat hak suara. Obligasi. Yang pertama, surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Yang kedua, obligasi secara ringkasnya adalah utang tetapi dalam bentuk security. Penerbit obligasi adalah si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Dan kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Yang ketiga, penggolongan penerbit obligasi. Yang keempat, lembaga supranasional, misalnya Bank Investasi Eropa. Yang kelima, pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasanya disebut dengan obligasi internasional. Yang keenam, bagian negara berdaulat, provinsi, negara atau otoritas daerah. Di Indonesia dikenal sebagai surat utang negara. Yang ketujuh, lembaga pemerintah. Obligasi ini biasanya juga disebut agensi bonds atau agencies. Yang ke-8, perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta. Dan yang terakhir, special purpose vehicles, perusahaan yang didirikan dengan suatu tujuan khusus guna menggunakan aset tertentu yang ditunjukkan guna penerbitan suatu obligasi yang biasanya disebut dengan efek beragun aset. Fitur terpenting obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau nilai utang pokok, nilai yang harus dibayar bunganya oleh penerbit dan harus dilunasi pada saat akhir pada masa jatuh tempo. Yang kedua, harga penerbitan, suatu harga yang ditawarkan kepada investor pada saat penjualan perdana obligasi. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo, suatu tanggal yang ditetapkan di mana pada saat tersebut penerbit wajib untuk melunasi nilai nominal atau nilai pokok dari obligasi. Yang keempat, kupon, suku bangsa yang dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi. Yang kelima, tanggal kupon, tanggal pembayaran bunga dari penerbit kepada pemegang obligasi. Yang keenam, dokumen resmi, suatu dokumen yang menjelaskan secara terperinci hak-hak dari pemegang saham. Hak opsi, suatu obligasi dapat memuat ketentuan mengenai hak opsi kepada pembeli obligasi ataupun penerbit obligasi. Yang kedelapan, hak pelunasan, kepada beberapa obligasi memberi hak kepada penerbit untuk melunasi obligasi tersebut sebelum masa jatuh tempo obligasi. Yang kesembilan, hak jual, beberapa obligasi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk memaksa penerbit melakukan pelunasan awal atas obligasinya sebelum masa jatuh tempo. Yang ke-10, tanggal pelaksanaan opsi, tanggal di mana opsi beli atau opsi jual dapat dilaksanakan sebelum masa jatuh tempo obligasi. Yang ke-11, penjualan karena kematian, opsi yang diberikan kepada ahli waris pemegang opsi untuk menjual kembali obligasinya kepada penerbit dalam hal terjadinya kematian pada pemegang obligasi
atau menderita cacat tetap. Yang ke-12, dana jaminan. Suatu syarat dalam dokumen resmi yang mensyaratkan adanya suatu porsi tertentu dari obligasi yang dapat dicairkan berkala. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi konversi. Obligasi yang mengizinkan pemegang obligasi untuk menukarkan obligasi yang dipegangnya dengan sejumlah saham perusahaan penerbit. Kedua, obligasi tukar atau dikenal juga dengan nama exchangeable bonds atau XB, yang memperkenankan pemegang obligasi untuk menukarkan obligasi yang dipegangnya dengan saham perusahaan selain daripada saham perusahaan penerbit, biasanya dengan saham anak perusahaan penerbit. Ketiga, obligasi suku bunga tetap, memiliki kupon bunga dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala sepanjang masa berlakunya obligasi. Keempat, obligasi suku bunga mengembang atau biasanya juga disebut dengan floating rate note atau FRN, memiliki kupon yang perhitungan besaran bunganya mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor. Kelima, obligasi tanpa bunga atau lebih dikenal dengan istilah zero coupon bonds atau obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi inflasi atau lebih dikenal dengan sebutan inflation linked bond, obligasi indeks. Surat utang berbasis equity atau equity linked note, obligasi subordinasi, obligasi yang memiliki peringkat prioritas lebih rendah dibandingkan obligasi lainnya, obligasi abadi. Obligasi ini tidak memiliki suatu masa jatuh tempo, obligasi atas tunjuk, sertifikat resmi tanpa nama pemegang, obligasi tercatat, obligasi yang kepemilikannya dicatat oleh penerbit, obligasi daerah dikenal sebagai municipal bond, obligasi tanpa warkot dikenal sebagai book entry bond, obligasi lotere diterbitkan suatu negara, biasanya negara Eropa, obligasi perang atau war bond diterbitkan oleh suatu negara guna membiayai perang. Jenis obligasi di Indonesia. Secara umum, jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yaitu obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah sendiri terdiri dalam beberapa jenis. Yang pertama ada obligasi rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khusus, yaitu dalam rangka program rekapitalisasi perbankan. Yang kedua surat utang negara, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Yang ketiga obligasi retail Indonesia, sama dengan surat utang negara, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara retail. Yang keempat ada surat berharga syariah negara atau disebut obligasi syariah atau bisa juga disebut obligasi sukuk. Sama dengan surat utang negara, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun berdasarkan prinsip syariah. Pasar obligasi. Sebagai suatu efek, obligasi bersifat dapat diperdagangkan. Jenis pasar obligasi. Yang pertama ada pasar primer, tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini lazimnya adalah di Bursa Efek Surabaya atau BES. Sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua ada pasar sekunder, tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BES. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Aspek pajak obligasi, jenis obligasi dan tarifnya. Dari aspek perpajakan, obligasi dibagi menjadi dua macam, yaitu obligasi dengan kupon atau interest bearing bond. Atas bunganya dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan. Atas diskontonya dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo di atas harga perolehan, tidak termasuk bunga berjalan atau accurate interest. Obligasi tanpa bunga, zero coupon bond, hanya atas diskontonya saja yang dikenakan pajak penghasilan.
yaitu sebesar 15% dari selisih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi.